Hai teman-teman, warga FIK Undiksa. Hari ini saya mendapat kesempatan terbaik untuk mewawancarai salah satu pimpinan di Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Bapak Dekan. Nah, kita akan bicara, diskusi, ngobrol santai lebih lanjut dengan Bapak Dekan mengenai pandangannya tentang pendidikan di Indonesia. Baik, selamat datang Pak Dekan. Ya, terima kasih sudah waktunya di diskusi singkat di podcast Fit Muntah di session pertama. Hari ini kita mungkin ngobrol santai mengenal Pak Dekan lebih dekat, ya, seperti apa orangnya, ya. Jadi baik, sebelum kita diskusi lebih lanjut, mungkin saya atau teman-teman yang lain ingin mengenal Pak Dekan dulu. Pak Dekan lahir tahun 1959, Desember, ya, 31 Desember. Nah, ini biasanya tanggal-tanggal yang umum bagi orang-orang. Mungkin Pak Dekan bisa menceritakan menjadi salah satu bagian dari generasi yang lahir tanggal 31 Desember. Silakan. Terima kasih telah mengundang saya. Dengan senang hati saya bisa berpartisipasi dalam kegiatan podcast pertama ini. Mengenai kelahiran saya yang tercantum 31 Desember 1959 itu sebenarnya tanggal yang diberikan oleh pemerintah, karena memang saya dan orang tua saya tidak tahu tanggal lahir saya yang sesungguhnya gitu. Sebenarnya sih bisa dicari tanggal lahir itu, tetapi itu akan ketemu dua tanggal lahir itu kalau kita cari berdasarkan program yang banyak beredar. Itu ada dua tanggal nanti. Tapi mumpung pemerintah telah memberikan 31 Desember gitu, ya kita pakai itu saja gitu. Baik. Ya, terima kasih. Pak Dekan lahir di Timbul, ya, Desa Timbul, Pak, di Gianyar, ya. Mungkin Pak Dekan bisa menceritakan, ya. Jadi dalam tumbuh kembangnya di desa itu seperti apa, mungkin ya, dari keseharian sampai pendidikan seperti apa? Silakan. Saya ya tentu tidak sadar pada waktu saya dilahirkan. Saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu ketika Gunung Agung meletus itu, saya main-main dah di halaman rumah karena memang banyak pasir gitu di halaman rumah, ya senang saja saya bermain-main di situ. Jadi ayah saya masih pada waktu itu, begitu juga ibu saya gitu. Tetapi sebelum saya sekolah di sekolah dasar itu ayah karena sakit meninggal itu, sehingga sejak sebelum sekolah dasar saya sudah tidak punya ayah gitu. Tetapi ibu saya terus bisa menemani saya sampai baru hari raya Nyepi yang tahun lalu. Itu pada saat ngerupuk itu ibu saya meninggal gitu. Dalam umur yang sudah cukup tua. Saya tidak tahu persis sebenarnya juga umur beliau, tetapi ya sekitar 90-an gitu. Jadi beliau cukup awet sebenarnya gitu, dan itu beliau sangat saya kagum gitu. Mengenai pendidikan, kalau di Timul itu di dusun Timul, bahkan di desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar itu, yang tamat SD pertama kali itu angkatan saya. Jadi sebelum itu tidak ada generasi yang tamat SD. Itu berarti suatu prestasi bagi keluarga itu sendiri, ya? Tapi tidak saya sendiri. Itu ada 18 orang. Satu angkatan di SD itu yang sampai tamat SD. Kalau dulu namanya sudah sekolah dasar, Pak De? Sudah sekolah dasar. Sudah sekolah dasar namanya. Kalau sebelum itu sekolah rakyat memang. Tapi ketika saya sudah sekolah dasar. Jadi saya memang angkatan yang pertama bisa tamat SD di Desa Pupuan. Di Desa Pupuan. Lalu syukur bisa lanjut sampai ke perguruan tinggi. Saya
dengan beberapa Dari teman. 18 tadi ya. Ya, dari Ya. 18 itu banyak yang bisa ke perguruan tinggi. Bahkan juga salah seorang teman dosen di Fakultas Pertanian juga. Lalu ada yang guru beberapa itu. Ada yang memang ngayah di kampung sebagai pekaseh, sebagai penese gitu, ada gitu. Ya lumayan lah teman-teman angkatan saya itu bisa mandiri gitu hidupnya. Lalu generasi berikutnya setelah saya ya banyak juga yang akhirnya bisa tamat SD lalu lanjut perguruan tinggi, dan sampai sekarang Mas Tungkare kalau di desa kami itu banyak sudah lah ya sarjana, bahkan ada pasca sarjana sudah. Jadi itu keadaan yang mengembirakan saya kira gitu dari sisi pendidikan gitu. Tentunya itu bagus bagi desa sendiri ya. Jadi banyak potensi-potensi anak-anak di desa yang pendidikannya tinggi, cuma memajukan desanya tersendiri. Ya. Banyak kontribusi dari pemikiran tinggi. Jadi sekarang ya sudahlah, sarjana teknik, dokter sudah ada beberapa. Jadi ya polisi juga ada. Jadi dari sisi pendidikan gitu ya relatif samalah sudah dengan desa-desa lain di sekitar desa kami gitu. Jadi sudah lumayan gitu. Oke, ini mungkin sedikit mengorek Pak Dekan nih. Mungkin kan kalau anak-anak ya ada nakal-nakalnya ya, mungkin ya pengalaman yang iya. tidak bisa dilupakan dan itu menjadi begini. Pada waktu itu kami itu dari 18 orang itu, 1 orang itu melanjutkan ke SMP di Gianyar. Itu teman yang dosen di Fakultas Pertanian sekarang itu. Kemudian 1 orang lagi melanjutkan studi SMP di Ubud. Yang lainnya adalah di SMP Negeri Tampak Siring. Itu di samping Istana Tampak Siring itu. Nah, jarak SMP Negeri Tampak Siring itu dari dusun kami itu sekitar 4 kilo lah. 4 kilometer. Itu pun harus menyeberangi 2 sungai. Dan itu kami ya jalan kaki bolak-balik. Gitu. Jalan kakinya ya sekitar 1 jam lah nyampe sudah. Gitu. Oleh karena kita memang biasa hidup di desa. Jadi dengan mata pencaharian masyarakat adalah petani. Jadi kita jalan kaki, terus lari jauh-jauh, lalu membawa beban seperti rumput yang di keranjang itu, bawa beban itu biasa. Oleh karena itu kita menjadi atlet-atlet terbaik di SMP itu. Atlet itu ya kalau lari pasti dah semua teman-teman yang dari timur itu jadi dah gini atlet mewakili kelas-kelas itu. Saya ada di kelas C, ada di kelas pelatihan khusus ya, karena sehari-harinya sudah biasa dengan aktivitas fisik. Ya, jadi tanpa latihan khusus kalau sudah lari estafet pasti menang gitu. Menarik. Ya, itu lagi. Terus kalau sudah mencangkul gitu, anak-anak SMP ditugas mencangkul kebun itu, kita bawa ada cangkul yang memang dipakai di sawah-sawah itu. Jadi mencangkul itu kayak petani udah kita gitu. Sementara teman-teman dari desa lain itu karena tidak biasa mengerjakan itu ya seadanya saja gitu. Satu hal lagi, kalau menghias sekolah itu kan membutuhkan bahan-bahan seperti ambu di daun-daun enau itu, lalu busung itu. Kami dah dari dusun timur itu yang bawa. Karena memang mudah mencari di situ. Jadi minta-minta itu gampang. Tapi desa-desa lain seperti di Tampak Siring, di Pejeng, di Sanding itu susah mencarinya. Sehingga kami yang menjadi andalan lah di SMP itu gitu. Baik dalam olahraga, lalu dalam membersihkan kebun dan lain sebagainya, lalu menghias sekolah. Jadi guru-guru ya senang dan ingin dengan kita. Kemudian setelah SMP kami melanjutkan studi, ada yang ke SMA, itu teman yang di SMP 1 Gianyar itu melanjutkan ke SMA 1 Denpasar gitu.
Lalu saya di SPG Dwi Jendre Denpasar. Berarti jauh juga berarti Pak. Jauh di Denpasar itu, Denpasar. Jadi itu pengalaman pertama kali merantau. Jadi bisa dibayangkan itu kita belum pernah ke kota gitu, kita harus merantau hidup di kota. Jadi ingat sekali saya tinggal di satu rumah kos itu, satu kamar berempat itu. Berempat, jadi ada 2 dipan, 1 dipan berdua, itu pun alasnya hanya tikar saja. Jadi tidak ada kasur gitu, nggak ada. Sekarang jadi sudah ada. Kalau sekarang kan terima kos dengan fasilitas dulu. Wah, beda. Itu juga mungkin sudah ada di tempat lain kos yang begitu, tetapi ya karena kemampuan ekonomi kita mencari yang murah lalu berbanyak gitu kan, lebih murah. Pernah kita satu kelompok itu ya tinggal berenam kita dalam satu rumah itu di Denpasar. Ada yang di STM Saraswati, saya bersama 2 orang teman gitu di SPG Dwi Jendre, ada yang di SMA 1 Denpasar, ada yang di PGA namanya, PGA Agama Hindu di Denpasar, itu berenam. Kita pernah makan hanya dengan sambal tomat saja. Jadi tidak ada apa-apanya gitu. Tidak ada apa yang lain lagi, kita bikin sambal tomat ya itu aja gitu. Tetapi kita pada waktu itu tidak aja merasa menderita gitu. Tapi karena memang ya teman begitu juga gitu. Jadi kalau sekarang barangkali sudah sangat terpaksa orang kalau makanannya sambal. Tapi sekarang orang-orang malah kembali ke situ Pak Dekan. Jadi kalau ngumpul-ngumpul biasanya bikin lesehan tuh dari daun pisang, kemudian mungkin masih kangen suasana dulu. Saya malah teman-teman sekarang kan kalau cari makan itu makan nasi sele katanya di lebih itu. Saya bilang, waduh, saya sudah muntah-muntah dari dulu makan nasi sele. Sekarang saya mau cari nasi tulen saja. Sudah terbiasa. Iya, karena memang dulu pada waktu zaman hidup saya ya nasi sele itu bahkan berasnya sangat sedikit. Dalam waktu yang sering begitu, mungkin hanya sele saja. Jadi tidak ada berasnya. Kalau sekarang dia mau minta nasi sele katanya sebuah makanan yang khas dan yang menyenangkan bagi mereka, ya saya heran-heran saja gitu. Sudah terbiasa dari kecil ya. Iya, sudah biasa dari kecil makan nasi sele, jadi tidak ada sesuatu yang istimewa lagi kalau bisa makan nasi sele. Ya memang pengalaman-pengalaman itu yang mungkin setiap orang tidak dapatkan ya Pak Dekan ya. Kita dari pengalaman-pengalaman hidup dari kecil, kemudian apa yang lalu itu menjadi seperti pembelajaran tersendiri ya. Betul. Dan itu akan menjadi sebuah tempaan bagi pribadi seorang sendiri ya. Mungkin Pak Dekan sudah mendalami ilmunya sendiri ya dari memang ya. Jadi saya sampai ke perguruan tinggi pada zaman itu sebenarnya sebuah perjuangan. Beda dengan sekarang. Saya itu memang senang sekolah. Jadi melihat orang pergi ke sekolah itu senang banget. Bukan belajarnya yang senang, tapi melihat orang seperti rapi ke sekolah gitu. Senang banget. Pernah saya tur ke Denpasar waktu SD itu. Lalu melihat sekelompok orang bermain di lapangan Puputan Badung. Itu sudah sore, ada lampu yang menghiasi taman-taman di sana. Lalu ada orang bermain sepak bola. Kalau dibilang dulu itu salah satu, mungkin satu-satunya ya, objek wisata atau tempat berkumpul di iya, kalau di Denpasar mungkin iya, Puputan itu. Memang masih lapangan ya. Sehingga kalau nongkrong sana udah bilang gaul zamannya ya. Jadi melihat orang main sepak bola di situ, waduh betapa nikmatnya. Jadi lapangan yang luas, asri gitu, lalu jadi ada sekelompok orang, jadi berpasang-pasangan itu main bola. Sementara kami di desa itu lapangannya kecil sekali, mungkin ya sekitar
Ya paling ya 20 kali 20 meter gitu. Ya kita pakai lapangan sepak bola juga gitu. Sehingga ya tendangan bola sekali tendang nyampe sudah Sudah. dari sisi satu ke sisi yang lainnya gitu. Tetapi ya kita gembira juga main sepak bola pakai bukan bola lagi, pakai buah jeruk jungre namanya. Kalau Udah, kita bilang di ya Singarnya muntis mungkin ya. Ya muntis ya itu ya. muntis itu Ya. kalau di Singaraja. Terus berikutnya berkembang ke bola plastik, Bola gitu. plastik. Bola plastik. Itu Baru udah lah, mewah di zamannya. udah ke Denpasar beli itu. Bola plastik itu ke Ya. Denpasar belinya. Jadi khusus jadi numpang bis gitu untuk beli bola plastik ke Denpasar. Ya pada satu saat lalu ada teman yang kursus menjarit sebenarnya di Denpasar. Tadi dia bergaul di Denpasar, dia tahulah apa tempat-tempat yang bagus di Denpasar, lalu tempat beli bola, baru kita bisa membeli bola yang beneran. Jadi bola sepak bola yang bener. Wah, betapa bahagianya itu. Iya, benar. Kita main sepak bola tiap hari gitulah di sore-sore hari itu di lapangan yang 20 kali 20 itu. Lalu kalau melihat lapangan Puputan Badung yang luasnya 180 meter gitu kali 180 luas begitu. Lalu ada lampu-lampu yang menghiasi karena sore hari. Lalu orang juga olahraga pakai pakaian yang bagus, yang pakai olahraga. Kalau kita kan nggak pakai sepatu gitu. Lalu melihat, ih betapa senangnya mereka hidup gitu. Lalu lihat orang sekolah pakaiannya bagus, ganteng, cantik-cantik. Betapa bahagianya mereka sekolah. Itu yang menyebabkan saya pingin sekolah gitu, pingin sekolah. Lalu ya di SPG Denpasar kita bisa menyelesaikan, lalu kita coba lanjut ke perguruan tinggi. Itu pun perjuangannya luar biasa. Mengapa? Karena sebenarnya kan saya sudah tidak punya ayah, punya ibu aja satu. Dan itu petani gitu. Jadi untuk membiayai orang kuliah di perguruan tinggi pada saat itu seorang ibu tanpa sendiri, sendiri pada waktu itu ya saya anak keempat gitu, anak keempat ya semuanya ndak sekolah lanjut, ada yang sampai SMP, adik SMP, tapi nikah lalu kakak tamat SD ndak masuk, ndak lanjut gitu. Lalu yang kakak pertama memang udah meninggal, kakak yang nomor 2 itu wanita cepat menikah, jadi ndak lanjut. Jadi yang lanjut studi ke SMP itu saya sama adik, tapi yang lanjut ke SPG saya saja, ke perguruan tinggi saya saja, dari keluarga saya gitu. Itu pun karena memang ngolok-ngolok orang tua, ngolok-ngoloknya gini. Karena memang orang tua itu susah membiayai, saya bilang kuliahnya hanya setahun gitu. Karena memang pada waktu itu ada D1, diploma 1. Jadi saya bilang kuliahnya hanya setahun. Jadi kalau misalnya tidak bisa lanjut gitu, ya setahun itu sudah dapat ijazah, kita bisa dah mencari pekerjaan. Tapi karena orang tua tidak terlalu perhatian kepada pergantian tahun gitu, ya udah 4 tahun. Dikira masih setahun gitu, 4 tahun. Tapi syukurlah akhirnya saya tamat bisa, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada saat saya wisuda, saya sudah diterima di sini, di tempat kerja sekarang. Jadi sebelum saya wisuda udah lolos seleksi untuk CPNS. Nah memang begitu tamat, ada kesempatan lalu itu pakai surat keterangan lulus masih pada saat itu, saya mencoba mengikuti seleksi, lalu ya syukur lolos. Ini ya sebuah kebahagiaan bagi keluarga. Bayangkan kalau saya tamat studi dengan perjuangan yang sedemikian berat, di era itu, lalu nggak dapat kerjaan lagi, kan orang tua menjadi sedih sekali. Tetapi itulah saya tahu bahwa atau kita memahami bahwa Tuhan ngerti banget ya. Ya kalau kita mau kerja keras dan sungguh-sungguh, rasanya Tuhan akan memberikan jalan kepada kita.
Ya, tapi tidak hanya saya, jadi banyak orang yang sudah seperti itu saya kira. Ya, Ikut mulai. ini semuanya. Iya. Maka dari itu saya terus pesankan kepada anak-anak sekarang itu, kan sudah tiap saat saya bilang itu di setiap pertemuan, bahwa Tuhan tak pernah lupa untuk mencatat karma kita, dan tak pernah mau berhutang untuk tidak memberikan pahala atas karma kita. Itu yakin benar sakit dalam perjalanan hidup. Dan juga teman-teman yang lain mengalami hal yang sama. Seperti tanya tuh Pak Rektor, gitu, sama pengalaman seperti itu. Sehingga apa yang saya katakan adalah penghayatan yang mendalam, dan sering saya katakan telah teruji oleh zaman sebenarnya. Dari itu, kalau kita bisa menganut cara berpikir seperti itu, ya kita akan bekerja tanpa pamrih. Dan sudah jelas dikatakan kita hanya berhak dalam karya, tetapi kita tidak berhak dalam pahala. Yang mengatur pahalanya sudah ada. Tetapi yakinlah yang mengatur pahala itu tak pernah salah. Selalu cermat banget. Setiap karma yang kita lakukan pasti akan mendatangkan pahala. Gitu. Nah, itu makanya Pak Labo yang kerja keras sudah. Gitu. Saya senang sekali. Nampak sekali teman-teman tanpa pemerintah, tapi lihatlah hasil-hasilnya. Karir mereka itu akan. Jadi begitu. Kalau pengalaman studi itu, satu hal yang menarik lagi ya. Betapa mahalnya biaya kuliah pada waktu itu. Ya, mengapa mahal? Karena memang hasil-hasil petani itu murah, Bang. Sementara kalau kita beli produk-produk luar negeri, katakan sepeda motor, saya ingat banget, kan bahkan saya mencatat. Kalau saya menjual sapi yang sudah gede, itu 50.000 pada di eranya ya. Tahun berapa itu Pak Dekan? Nah, itu ya sekitar tahun kalau saya masukkan 79 ya 80-an ya 80 belum ada Pak. Ya itu itu bayangkan kalau kita jual sapi itu yang sudah gede itu 50.000. Lalu kalau beli satu sepeda motor itu 500.000. Itu bayangkan berapa sapi harus dijual? 10. Itu yang sudah gede-gede. Kalau sekarang jual sapi satu dapat 3 motor sekarang. Itu dapat 3 motor, tapi ya jangan yang baru-baru lah. Itu jangan yang baru. Kalau dulu itu sebegitu perbandingan harga produk-produk kita sebagai petani dengan produk-produk asing yang dipasarkan di sekitar kita. Itulah sepeda motor. Maka dari itu orang punya sepeda motor pada waktu itu tuh orang-orang elit saja. Orang-orang elit saja pada waktu itu. Kalau saya sepeda gayung aja nggak bisa beli pada waktu itu. Tetapi itulah sekali lagi bukanlah berarti kita menderita banget pada waktu itu. Mengapa? Karena orang-orang lain juga sama seperti itu. Itu kan ya penderitaan kolektif itu biasanya menyebabkan kita tidak merasa terlalu menderita. Karena teman-teman juga kita lihat seperti itu. Jadi masalah jalan kaki misalnya untuk sekolah, karena teman begitu ya kita menikmati. Gitu. Tapi kalau sekarang jalan kaki, teman-teman pada bawa motor kan ditanya kenapa jalan? Gitu. Kenapa jalan? Lalu kenapa tidak jalan? Itu mestinya jawabannya. Gitu. Jadi memang sudah berbeda. Gitu. Oke. Menarik sekali ya. Jadi pengalaman Pak Dekan dari kecil sampai diberi kesempatan mengabdi di lembaga ini sampai sekarang ya. Itu sudah mengalami istilahnya banyak perjalanan hidup. Orang bilang asam garamnya lah. Dan itu sendiri menjadi motivasi bagi tidak hanya bagi Pak Dekan, mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan podcast ini ya. Jadi bahwa ya kita lakukan yang terbaik saat ini ya. Masalah hasil itu sudah istilahnya Tuhan dan alam tidak akan pernah mengingkari. Mengingkari. Nah itu poin yang mungkin bisa kita petik dari apa yang diceritakan. Dan yakinlah itu sudah kita cari di lontar-lontar, kita dengarkan ceramah orang-orang bijaksana. Pengalaman yang saya lakukan itu memang sudah terbukti itu. Sudah terbukti. Karena itu
hal yang saya katakan tadi kayaknya sudah tidak perlu diuji lagi, dan itu sudah melalui pengujian yang luar biasa. Sudah tervalidasi. Validasinya sudah Tidak luar perlu biasa. janji. Maka dari itu nggak usah diragukan, nggak usah disangsikan lagi itu. Jadi pasti benar itu, pasti. Oke, menarik sekali. Satu hal lagi yang ingin saya yang menarik sekali adalah yang sering saya katakan begini. Kalau kita memang mau sukses gitu, itu memang kita harus punya standar, gitu. Punya standar. Gitu. Maksudnya itu kan sekarang malah ada teori motivasi berprestasinya McClellan. Gitu. McClellan itu mengatakan bahwa motivasi berprestasi itu adalah satu niat untuk berkompetisi dengan standar keunggulan. Standar keunggulan itu ada 3, ya standar keunggulan diri, standar keunggulan tugas, dan standar keunggulan orang lain gitu. Standar keunggulan diri itu adalah bagaimana selalu kita merealisasikan target-target yang telah kita tetapkan. Gitu. Jadi kalau kita punya target 4 tahun harus selesai kuliah, bagaimana kita berupaya supaya 4 tahun selesai. Lalu standar keunggulan tugas selalu ingin mengerjakan tugas-tugas dengan kualitas terbaik. Jadi kalau belum merasa bagus tugasnya terus diperbaiki gitu. Lalu yang terakhir standar keunggulan orang lain adalah bagaimana selalu kita ingin melampaui orang lain gitu, melampaui orang lain. Tetapi melampaui ini adalah sebuah kompetisi yang sehat, selalu ingin lebih baik dari orang lain gitu. Selalu gitu. Ya, ini yang penting, yang memang memotivasi orang, dan saya merasakan itu dalam perjalanan hidup setelah belajar teori motivasi. Ternyata McClellan merumuskan itu. Wah, luar biasa itu saya kira. Itu artinya bahwa apa yang harus kita majukan di Indonesia, apa yang harus kita tingkatkan kualitasnya di Indonesia, barangkali berbeda dengan negara. Sehingga ada orang yang mengatakan mereka itu di sana adalah monyet, sementara kita ikan. Maka kalau mengajari ikan naik pohon, ya susah banget. Oke, betul. Ya, tapi kalau mereka mengajari monyet renang, barangkali susah